Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus, tidak pernah terputus, tidak pernah sedetik pun menghentikan nikmat dan anugerahnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kepada kita. Meskipun sering sekali kita kufur, meskipun sering sekali kita lalai, meskipun sering sekali kita melupakan Sang Maha Pemberi, maka hendaknya lisan kita ini selalu memuja, memuji dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya berucap kalimat tauhid, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya seluruh alam semesta. Kita juga hendaknya senantiasa mengirimkan tanda sayang dan rindu kita kepada kekasih hati kita, penyejuk jiwa kita, cahaya dalam kegelapan hidup ini. Dialah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pimpinannya seluruh umat manusia, Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan khususnya untuk diri kami pribadi dan kepada kita semuanya yang mendengarkan seruan ini. Marilah kita senantiasa menyadari hakikat hidup di dunia ini sifatnya sementara, sebentar. Betapa besar hal yang sifatnya duniawi kecil bagi Allah. Betapa banyak hal yang sifatnya duniawi kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bernilai, meskipun seringkali membuat kita tertipu, meskipun seringkali membuat kita lalai. Maka ma'asyiral hadirin, tidak ada jalan kita selamat dari murka Allah, tidak ada jalan kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan bagi kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali dengan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun iman itu hanya sebesar biji dzarrah. Ittaqullah, buktikanlah keimanan yang ada di dalam dirimu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sesungguhnya, menjalankan perintah-perintahnya,
dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan, khusyuk dan ketaatan, kemudian meninggalkan apapun bentuknya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap manusia akan mati, setiap manusia akan wafat. Tidak ada ceritanya manusia hidupnya abadi. Semuanya pasti mati, semuanya pasti hancur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kematian itu tiba kecuali kita dalam kondisi sebagai muslim, muslimun, sebagai muslim. Siapakah muslim itu? Muslim itu adalah seorang hamba yang sepenuhnya menyerahkan dirinya, yang sepenuhnya menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita adalah iman musiman. Iman musiman artinya beriman hanya pada musim tertentu. Apabila musim itu berlalu, maka habis pula imannya. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran memberikan paling tidak ada 4 potret tabiat manusia. 3 pertama itu tabiat yang buruk. 1 yang terakhir inilah tabiat yang baik. Tinggal sekarang kita nanti melihat, memahami, menganalisa, bermuhasabah posisi diri kita ini pada posisi yang mana. 4 potret sifat manusia yang berkaitan dengan keimanannya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia ini adalah makhluk yang labil. Hari ini ia bisa mengatakan A, besok bisa jadi ia akan mengatakan B, C, bahkan barangkali sampai Z. Hari ini hatinya bisa istiqomah, tetapi esok hari mungkin dia sudah bisa berubah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita, bayangkan seorang Nabi yang tidak diragukan lagi kekuatan imannya, tetapi beliau mencontohkan kepada kita agar terus berdoa kepada Allah, karena sifatnya manusia ini labil, mudah berubah. Ketika berganti kondisi, ketika berganti keadaan, berganti musim, maka terkadang berganti pula suasana keimanannya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, engkau yang maha membolak-balikkan hati hambamu, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan, kuatkan langkah kakiku di atas agamamu. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat yang pertama, sifat yang buruk dan tercela. Manusia ketika terjepit, ketika sakit, ketika sulit, ketika ditimpa kemalangan ataupun musibah, atau ketika berhadapan dengan bahaya yang mengancam hidupnya, manusia, ada jenis manusia yang khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka disebut sebagai kaum musyrikin. Musyrikin bukan berarti mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Tetapi kemudian di samping mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, bahkan terhitung sekitar 360-an patung yang berada di sekitaran Ka'bah pada zaman pra-dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi dan keadaan tabiat kaum musyrikin di masa itu? Ketika mereka dalam bahaya, mereka melupakan semua sesembahan selain Allah. Mereka lupa dengan Lata, lupa dengan Manat, lupa dengan Uzza, lupa dengan apapun berhala, patung yang mereka sembah. Ketika mereka dalam bahaya, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti yang dilakukan oleh Ikrimah putra Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Awalnya seorang kafir yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika ia dalam bahaya, ia memohon kepada Allah. Ia lupa dengan berhala-berhalanya. Lalu kemudian ia berpikir, kalau dalam kondisi bahaya saja saya meminta kepada Allah, saya lupa dengan berhala-berhala sesembahanku, lalu apalagi ketika aku berada dalam kondisi aman, nyaman. Maka setelah ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari badai, ketika ia naik sebuah kapal, ia pun sadar, ia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan keislamannya, dan itulah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia, karena Nabi gagal mengajak pamannya Abu Jahal untuk masuk Islam, tetapi Nabi berhasil untuk mengislamkan putranya Ikrimah bin Abi Jahal. Apa yang bisa kita ambil di sini ma'asyiral hadirin? Allah menjelaskan, fa idza raqibu fil fulk, apabila mereka naik kapal, kalau sekarang mungkin naik pesawat, da'awallaha mukhlishina lahuddin, terjadi mungkin masalah tertentu, datang ombak yang besar yang hampir menenggelamkan kapal tersebut, atau mungkin ada masalah pada mesin pesawatnya, maka serentak apa yang mereka ingat? Yang mereka ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, mau salat mau tidak salat, mau ahli ibadah maupun bukan ahli ibadah, dalam kondisi yang seperti ini pasti ia mengingat Allah. Dia mengingat la ilaha illallah. Dia menyebut Allahu Akbar. Dia meminta, ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Walaupun dalam kondisi itu mungkin sebelumnya ia sedang main HP. Walaupun sebelumnya ia sedang tidur. Walaupun sebelumnya ia sedang makan. Tetapi dalam kondisi bahaya, ia lepaskan semuanya. Kemudian ia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tabiat manusia. Maka kata Allah, fa idza raqibu fil fulk, ketika mereka naik kapal dan kemudian terjadi bahaya yang mengancam nyawanya, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dia dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan penuh pengharapan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi kemudian falamma najjahum ilal barri, ketika ia selamat, ia sudah berhasil landing di bandara misalkan, atau sudah selamat sampai di tepian laut, atau kemudian selama ini miskin sudah jadi kaya, selama ini terlilit hutang sudah lunas hutangnya, selama ini sakit sudah sembuh penyakitnya. Apa yang ia lakukan? Ia melupakan zat yang telah menyelamatkan. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kekufuran, kembali kepada berhala-berhalanya, kembali kepada patung-patungnya. Inilah tabiat yang pertama. Ketika ia berada terjepit, sakit, sulit, susah, bahaya, baru ia mendekatkan diri kepada Allah. Ketika lagi susah, dia dekat, taat beribadah kepada Allah SWT. Tetapi ketika hidupnya lapang, hidupnya tenang, hidupnya berkecukupan, badannya sehat, ia jauh dari Allah, ia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Al-Qur'an menjelaskan. Ini lebih buruk lagi. Allah menjelaskan, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibih. Apabila ia ditimpa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian kenikmatan. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ia diberi nikmat, diberi kecukupan, diberi kekayaan, diberi kesehatan, hidupnya lancar, bisnisnya sukses, urusannya tidak ada masalah. Apa yang ia lakukan? A'rada wa na'a bi janibih. Ia malah melupakan Allah. Ia malah lalai, ia sombong, bahkan ia mengatakan bahwa kesuksesanku ini karena kecerdasanku. Ia tidak menyebut alhamdulillah. Ia tidak mengatakan bahwa kesuksesanku ini adalah karunia Allah, tapi ia menyombongkan dan mengedepankan egonya dengan mengakui bahwa ini keberhasilanku karena kecerdasanku, ini keberhasilanku karena kesungguhanku. Kemudian ia lupa, ia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk mensyukuri nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza massahu syarru kana ya'usa.
Tetapi kemudian apabila ia ditimpa kemalangan, bangkrut, susah, sulit, fakir, miskin, dapat musibah, datang penyakit yang berat, apa yang ia lakukan? Ia berputus asa. Kana ya'usa, ia berputus asa. Ia menganggap bahwa tidak ada harapan lagi. Ia beranggapan bahwa dunia ini telah berakhir. Inilah sifat yang kedua. Ketika ia senang, ia lalai. Ketika ia terjepit, ia putus asa. Kemudian sifat yang ketiga, sifat buruk juga. Mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minan nas may ya'budullah ala harf. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah di atas satu huruf atau di atas tepi. Di atas tepi. Apa maksudnya? Fa in asabahu khair itma'anna bih. Kalau hidupnya senang, kalau hidupnya lancar, kalau badannya sehat, ya taat beribadah. Ya taat beribadah. Ya rajin sedekah, ya rajin zikir, ya rajin sholatnya, ya rajin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi kemudian kebalikannya, wa in asabathu fitnah, apabila ia diuji dengan ujian yang berat, inqalaba ala wajhi, apabila ia diuji dengan kemalangan, mungkin sakit, mungkin bangkrut, mungkin kemiskinan, kesulitan, kemudian ia marah dengan takdir, ia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya beribadah kepada Allah, ia hanya mendekatkan diri kepada Allah hanya ketika ia hidupnya senang, hanya ketika ia hidupnya mudah, sehat. Tetapi manakala ia hidupnya susah, banyak masalah, ia justru malah tidak ridha dengan takdir Allah, ia berpaling dan merotes kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga sifat manusia. Tiga sifat manusia. Yang pertama, ketika ia sulit, ia dekat dengan Allah. Tapi ketika ia mudah, ia jauh dari Allah. Kemudian yang kedua, ketika ia mudah, ketika ia sulit, ia berputus asa. Ketika ia mudah, ia lalai. Kemudian yang ketiga, ketika ia mudah, ia taat beribadah. Tetapi ketika ia susah, ia marah, ia tidak menerima takdir, dia merotes kepada Allah dan dia tidak mau beribadah. Nah, kemudian ma'asyiral hadirin, bagaimana mukmin yang sebenarnya? Mukmin yang sebenarnya adalah mukmin yang stabil imannya. Dalam kondisi apapun ia tetap beriman kepada Allah. Apakah dalam kondisi susah, apakah dalam kondisi mudah, apapun keadaannya, seorang mukmin itu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terbang saat lapang, juga tidak tumbang saat berada dalam kesulitan. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah memuji seorang mukmin yang seperti ini, yang imannya stabil. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan seorang mukmin itu, dan itu tidak akan terjadi kepada siapapun kecuali dia seorang mukmin. In asabathu sarra syakara, seorang mukmin ketika ia hidupnya lapang, hidupnya senang, badannya sehat, urusannya lancar, ia bersyukur kepada Allah. Dan syukur itu adalah keimanan, dan syukur itu adalah kebaikan. Wa in asabathu dharra, akan tetapi ketika ia ditimpa kemalangan, kebangkrutan, musibah dan lain sebagainya, ia pun bersabar. Dan sabar itu adalah keimanan, sabar itu adalah kebaikan. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, poin penting yang kami titik beratkan di dalam khutbah ini, marilah kita senantiasa terus berpegang teguh dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun yang kita rasakan, entah kondisi lapang, entah kondisi sempit, entah kondisi senang, entah kondisi sulit, dimanapun kita berada, ketika kita senang bersyukur, ketika kita sedang bersedih kita bersabar, dan itulah seorang mukmin yang senantiasa imannya stabil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun wa zumratal mu'minun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqala Allah subhanahu, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la 'asiran illa yassartah wa la maridan illa shafaitah wa la taliban illa najjahtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbana ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ala a'daina, Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli zaman wa makan. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Palestin wa fi Sudan wa fi kulli zaman wa makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.